Kalau mereka misalnya diajak dari jalanan, kemudian ke rumah singgah ya, kemudian ada program-program yang membina mereka, itu oke. Tapi yang jelas seperti yang pernah dibaca di Kompas juga, mereka dibawa ke Cipayung dan di sana apa yang terjadi? Mereka seperti terpenjara sampai menunggu ada LSM yang menebus. Nah, ini jelas buat perkembangan mereka pun menjadi semakin buruk. Mereka tidak tahu lagi di dunia ini sebetulnya siapa yang bisa dipercaya. Selamat malam Selamat Pak malam. Dokter. Pak psikiater ya Pak ya. Waduh, gimana Pak, sehat Pak? Sehat. Sudah makan? Sudah. Lucu ya dokternya. Saya senang. Dan Ini Pak Dokter, tadi kita sudah bicara masalah anak-anak dan Anda sendiri adalah seorang psikiater. Masalah anak ya Pak, perkembangan jiwa dan sosialnya. Ini bagaimana tentang anak-anak jalanan? pertama saya luruskan sedikit Ya. bahwa saya adalah dokter ahli jiwa Oleh jiwa ya Pak. Tapi saya nggak gila yang Pak. yang banyak terlibat pada kehidupan anak jalanan. Oh iya. Sebetulnya untuk perkembangan jiwa secara keseluruhan jelas tergantung juga latar belakang dari mereka ya. Antara anak jalanan yang tadi dikatakan anak jalanan yang memang betul-betul hidup di jalanan, lari dari orang tua dan hidup di jalanan, sejak sebelum mereka sampai di jalanan, mereka pun sudah mengalami problem di rumahnya. Mereka juga mengalami lingkungan yang tidak beres di rumahnya untuk perkembangan jiwanya. Kemudian terjun ke jalanan, ke dalam keadaan yang lebih berat dari lingkungan rumahnya. Tetapi mereka yang bekerja jalanan, mereka yang di jalanan bekerja, mereka masih kembali ke rumah, masih berhubungan dengan orang tua. Nilai-nilai yang konformitas terhadap masyarakat masih ada. Tapi yang jelas pada anak jalanan ada beberapa nilai yang perlu kita cermati. Kecenderungan munculnya perilaku antisosial itu jelas tinggi. Kemudian penyalahgunaan zat, terus kemudian perilaku seks bebas, ya. Kecenderungan perilaku agresif, mudah berkelahi, ya. Kemudian mudah terlibat di dalam tindak-tindak kekerasan. Nah, ini kalau sampai diadopsi mereka sampai usia 18 masih berada di jalanan, maka diadopsi menjadi bagian dari kepribadian mereka, yang setelah itu kita agak sulit untuk merehabilitasi, begitu. Mas Hari, Pak Tata dan Pak Dokter, kebetulan tamu saya kali ini juga mereka ada sebagian dari anak-anak jalanan. Mungkin mereka ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Dokter, Pak Tata atau Kang Hari. Silakan, mungkin ada yang mau tanya? Siapa? Kenapa sih bagi kami itu sering dikejar-kejar, Dikejar sama ditangkap, dan dimasukin ke asrama-asrama atau pantai-pantai oleh petugas Kamtib. Sedangkan kami merasa nggak punya salah. Kami hidup mencari makan dengan cara halal. Misalnya mengamen, mengamen, semir, lap atau genteng. enggak nyuci mobil gitu. Justru yang sulit persepsi mengentaskan anak jalanan dari jalanan, ini kemudian dijadikan mengusir anak-anak dari jalanan. Ini yang sebetulnya sangat menyedihkan. Tidak disediakan peluang yang lain. Kalau mereka misalnya diajak dari jalanan, kemudian ke rumah singgah, ya, kemudian ada program-program yang membina mereka, itu oke. Tapi yang jelas seperti yang pernah dibaca di Kompas juga, mereka dibawa ke Cipayung dan di sana apa yang terjadi? Mereka seperti terpenjara sampai menunggu ada LSM yang menebus. Nah, ini jelas buat perkembangan mereka pun menjadi semakin buruk. Mereka tidak tahu lagi di dunia ini sebetulnya siapa yang bisa dipercaya, ya. Dari pemerintah yang mengatakan ingin mengayomi anak-anak jalanan ini dan ingin membuat mereka itu supaya dikeluarkan dari kehidupan jalanan karena kehidupan jalanan berisiko tinggi. Tapi ketika mereka mulai percaya dengan kata-kata ini, ternyata mereka digusur dari jalanan untuk kemudian disisihkan supaya kelihatan kehidupan metropolitan ini tidak ada anak jalanan. Kita tidak punya problem anak jalanan. Gimana? Apa yang dikatakan oleh mereka tadi, gimana? Anda seorang dari Yayasan Kesejahteraan Indonesia. Mudah-mudahan dari baik dari unsur Pemda dan keamanan nonton acara kita ini sehingga mereka bisa mendengar apa yang diungkapkan oleh anak-anak, karena upaya-upaya
semacam itu sejauh ini belum bisa memberikan suatu hasil yang memuaskan dalam rangka memberdayakan anak jalanan itu Ini sendiri. Kang Hari gimana Kang Hari? Seperti Saya mereka kira, bilang. ya, saya kira saya setuju dengan Pak Dokter tadi. Artinya bahwa ini profil mereka ini kurang diperkenalkan. Profil mereka ini orang yang lain itu nggak kenal siapa sih anak jalanan ini, sehingga mereka menganggap ini sebagai sampah. Nah, kejadian ini menggaruk ini bukan memperbaiki mereka, malah mempertajam jurang ini, malah menghancurkan nantinya. Bukan menghancurkan mereka, menghancurkan kita juga. Waduh. Jadi kalau saja mereka nanti menjadi satu bentuk yang negatif, Ya. anak-anak ini akan mempengaruhi anak-anak kita juga yang juga nantinya positif jadi negatif juga. Jadi tolong dipikirkan sebaik-baiknya bahwa kejadian atau perbuatan seperti itu yang dilakukan sekarang menggaruk itu sama sekali bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Ya, saya mau tanya lagi. Kenalkan, nama saya Janel Arifin. Waduh, Jana nih. Pak Tata, saya boleh tanya nggak? Boleh. Pak, kalau di asrama boleh makan enak-enak nggak? Emang selama ini makanannya enak kagak? Hah? Hah? Kurang. Apa sih cita-citanya mau jadi apa sih ntar? Pabrik. Wah, hebat ya, mesti sekolah yang benar. Bagaimana Pak Tata, ini pertanyaan sangat lugu sekali. Iya. Memang maunya enak aja nih. Makan pakai oncom mau nggak lo? Ayo Pak Tata. Ya, tentu saja bisa makan enak-enak sepanjang bahwa makanannya itu Iya. ada ya. Nah, tapi sebenarnya memang rumah singgah tidak menyediakan makanan karena misalnya ada kekhawatiran mereka akan terus bergantung di situ. Di satu sisi sebenarnya mereka punya kemampuan untuk memperoleh uang untuk makan, pakaian dan sebagainya. Nah, kita memperbaiki misalnya bagaimana penggunaan uang itu. Kadang-kadang mereka hari ini memperoleh uang lalu dipakai nggak benar misalnya. Karena 5 menit. 5 menit. Karena mereka kemudian udah diambil. iya, karena mereka merasa akan memperoleh uang lagi gitu loh. Gitu ya. Heeh. Atau mungkin di Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia ini ada semacam tabungan, Iya. simpanan begitu ya. Mereka bisa nabung kepada pekerja sosial. Tapi ya. cepat lagi diambil ya. Iya. Cuma numpang lewat doang. Nggak pernah lama itu. Makanya rajin nabung. Sehari dapat berapa duit sih? Nah, kamu di daerah mana adanya? Di mana-mana, kadang di Monas, kadang di... Oh, di Monas. Nah, ketahuan nih yang di Monas nih. Suka ke warung gaul ya? Ada nggak Kang Hari bikin lagu untuk anak jalanan? Mungkin atau himbauan lewat lagu atau gimana? Saya kira kalau saya menghimbau bukan ke anak jalanan tapi ke pemirsa atau penonton di rumah, karena boro-boro menghimbau ke mereka sih, ke anak jalanan ini sangat bebas sekali, lebih bebas dari kita tidak bisa menghimbau. Tapi yang saya ingin sedikit mengadvokasi ya, tanda kutip nih ceritanya, bahwa kepedulian Anda kepedulian itu sangat penting dalam hal ini. Kalau lebih banyak yang peduli terhadap masalah ini, terhadap masalah anak jalanan ini, mungkin mereka bisa mempersingkat waktu di jalannya. Itu yang penting adalah, kalau memang kata Pak Dokter 18 tahun mereka masih di jalan, lewat, mereka akan jadi preman, mereka akan jadi kriminal. Tapi kalau kita perpendek fase di jalannya itu sampai 14 tahun atau sampai 13 tahun mereka langsung tidak di jalan lagi, mungkin akan selamat anak itu gitu. Nah, hal itu bisa terjadi kalau banyak yang peduli gitu. Karena kalau Anda tidak peduli, sekarang kalau Anda misalnya ngomong, ngapain gue peduli, mobil gue dibaret. Nah, kalau Anda nggak peduli, bukan mobilnya yang dibaret, nanti Andanya yang dibaret lama-lama gitu. Malah makin serem ya? Makin serem. Anda harus lebih peduli gitu. Karena kalau tidak, mungkin anak-anak Anda akan hidup di suasana yang tidak kondusif untuk keamanan gitu. Pak Dokter mungkin ada tambahan sedikit, Pak. Saya cuma mengajak juga kepada pemirsa masyarakat. Coba mari kita belajar bersahabat dengan anak-anak jalanan. Kalau kita bersikap bersahabat, mereka pun bersahabat. Jelas ini juga Iya. saya alami. Mungkin Pak Tata? Ya, saya juga ingin mengingatkan bahwa betapapun misalnya para pemirsa mempunyai suatu pengalaman yang buruk lah dengan mereka, sebenarnya mereka itu juga adalah anak-anak kita ya, anak-anak bangsa kita yang memang mereka masih punya harapan, mereka bisa mau berubah ya. Pengalaman saya dalam 5 tahun ada beberapa anak yang sudah berubah dan mandiri, itu juga banyak dialami oleh LSM lain gitu ya. Bukan 100% salah mereka ini. Baiklah pemirsa, tapi Kang Hari, ini ada kenang-kenangan dari saya sebagai kenang-kenangan dari Wela dan juga dari Esther C. Supreme. Dari ini juga ada lagu-lagu nasional dari YTC. Mas terima kembali. Dan juga untuk Pak Dokter juga ada, sama seperti Kang Hari. Silakan Mas Tata diterima. Dan juga untuk
Pak dokter juga ada. Pak dokter lebih baik kalau nggak bisa dibawa pulang, ini untuk saya aja Pak. Saya juga masih mau. Dan terima Pak ya. Dan juga untuk anak-anak, kalian nanti mendapatkan tanda masuk untuk ke teater Tanah Airku. Ya, kita akan lihat Hanoman, opera Hanoman. Ya mau nggak? Iya, kita tepuk tangan dulu dong. Baiklah pemirsa, sampai di sini dulu pembicaraan kita. Insya Allah kita akan sambung lagi. Dan jangan lupa setiap hari Kamis setengah 10 bersama Dorce Show. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.